Masih melanjutkan video kemarin, ternyata Xing Yun ini sudah mengetahui segala informasi tentang Xing Zhao dari Yingxa. Yang mana jika dia membantu menyembuhkan kakaknya, Xing Zhao pasti mau melakukan apa saja. Tidak lama kemudian, akhirnya Xing Yun ini bertemu dengan Xu Yun. Di sini Zhao pun memberitahunya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun Xu Yun merasa itu akan sia-sia saja sebab dokter terbaik pun tidak bisa menyembuhkannya. Dia pun bertanya kenapa Xing Yun mau membantu mereka. Xu Yun pun berterus terang bahwa dirinya ini ingin membantu karena dia membuat perjanjian dengan Xing Zhao. Mendengar hal itu, Xu Yun pun menolak karena dia tidak ingin adiknya dimanfaatkan dan lebih baik dirinya mati saja. Xing Yun memberitahunya saat ini dia hanya memiliki dua pilihan saja, menikah dengan keluarga Xuan Ming untuk menyelamatkan hidup adiknya atau mati begitu saja dengan meninggalkan adiknya yang sendirian. Dan ia juga memberitahu jika Xing Zhao sudah membantu dia mencapai tujuannya, Xing Yun akan membebaskannya. Xing Zhao pun memohon kepada kakaknya agar ia mau diperiksa. Akhirnya Xu Yun pun mau diperiksa. Di sini Xing Yun pun memeriksanya dan memberitahu dia ini terkena racun rumput jiwa Qixing. Yang mana racun ini terbuat dari para ular yang membuang racunnya di sekitar rumput ginseng. Dan sepertinya ada seseorang yang sengaja meracuni kakaknya, namun tidak ingin membuat dia mati. Xing Zhao yang marah merasa itu semua perbuatan yang ran. Untung saja kakaknya dan Xing Yun ini menghentikannya, karena dia ini tidak memiliki bukti apapun dan meminta untuk merahasiakan kejadian ini. Xing Yun memberitahunya racun di dalam tubuh kakaknya ini tidak begitu kuat. Nanti dia akan meminta Xing Zhao untuk mengumpulkan bahan-bahan yang ia ingin gunakan. Dan ia juga menggunakan jarum akupuntur kepada kakaknya. Dan proses penyembuhan kakaknya ini akan memakan waktu 49 hari. Dan untuk sembuh total akan memakan waktu 1 tahun. Tetapi Xu Yun ini akan menikah dalam 1 bulan lagi. Xing Yun pun memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan membereskan masalah tersebut. Dan meminta mereka untuk percaya kepadanya. Xing Yun pun memulai proses penyembuhannya. Nah, di saat Xu Yun ini meminum ramuan tersebut, tubuhnya terasa lebih ringan. Xing Yun pun meminta Xing Zhao untuk keluar karena dia akan melanjutkan tahap selanjutnya. Xing Zhao, ni xian出去吧. Xing Yun pun mengeluarkan jarum akupunturnya. Nah, di sini Xu Yun pun merasa tidak pernah melihat jarum tipe ke-10. Ia pun diberitahu bahwa jarum ini bisa menyerap semua racun di dalam meridiannya. Karena pengetahuan pengobatan Xing Yun ini jauh melebihi dirinya. Di sini Xing Yun pun memintanya untuk berbaring di tempat tidur. Namun sebelum itu Xu Yun menanyakan jika dia sudah sembuh, apakah ia bisa menggantikan adiknya untuk melayani Xing Yun selamanya. Xing Yun yang tahu dia mengkhawatirkan keselamatan adiknya, kembali berjanji setelah dia mencapai tujuannya, ia akan melepaskan Zhao kepadanya. Xu Yun pun percaya dan meminta Xing untuk membaringkan tubuhnya. Ia pun memulai proses akupunturnya kepada Xu Yun. Di sisi lain, Zhao ini merasa khawatir karena kakaknya ini terus berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian, Xing Yun pun keluar untuk memberitahu Zhao bahwa dia sudah berhasil mengeluarkan 70% racun di dalam tubuh kakaknya. Dan untuk sisanya, dia akan mengeluarkannya secara perlahan-lahan. Xing Yun pun merendam jarum tersebut untuk mengeluarkan semua racunnya. Xing Zhao kembali marah, namun kembali ditenangkan oleh Xing Yun. Karena ia sudah menyembuhkan kakaknya, Xing Zhao pun diminta untuk memenangkan posisi murid tetua agung. Yang mana Xing Yun ini tertarik dengan pedang terbang Janxian. Pedang ini adalah senjata sihir yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Xing Yun. Rumornya kalau ada yang mendapatkan pedang ini, dia bisa menjadi abadi. Pedang ini terus berpindah dari pemimpin lama ke pemimpin yang baru. Dan di masa depan, pedang ini akan diberikan ke pemimpin Xingyu yang selanjutnya. Yang mana ia berencana untuk menjadikan Xing Zhao sebagai pemimpin keluarga. Walaupun hal tersebut sangat sulit dicapai, di sini Xing Zhao akan membantunya. Karena ia memiliki skill bawaan yang bagus, dengan bantuannya ia bisa mencapai tingkat ke-6 surgawi. Bahkan berkemungkinan ia bisa mencapai tahap ke-7 dan menjadi sarjana agung seni bela diri. Ia pun memberitahu tujuan yang sebenarnya, yang adalah dia ini ingin kekuatan keluarga Xing Yun membantunya untuk membalas dendam. Dan ada hal yang tidak bisa ia beritahu, yang ternyata dia ini ingin membalas kematian dari anggota klannya. Xing Zhao yang sudah berjanji dari awal, sejak hari ini dia bersumpah akan menjadi pedangnya selama sisa hidup ini. Xing Yun pun memberikannya sebuah gulungan rahasia, karena untuk menembus tingkat ke-6 surgawi, ia harus menggunakan gulungan tersebut. Xin berpindah ke Ye Changyu, dia yang masih kesakitan dibantu oleh kakaknya. Ia juga memberitahu bahwa Xing Zhao ini berhasil dikalahkan oleh Xing Yun.
dan meminta kakaknya untuk berhati-hati, karena ia juga ingin menjadi murid tetua agung. Di sisi lain, Yan Kan yang mendengar percakapan orang-orang tentang Xing semakin membuat dia tertarik. Scene kembali berpindah. Di sini Xing mencoba untuk kembali berlatih mencapai tahap ke-7, karena dia memiliki 8 dari 9 meridian, membuat kultivasi sangat sulit baginya. Untung saja, di sini ada lukisan Dewi Surgawi ke-9 yang membuat dia berkultivasi lebih cepat dari sebelumnya. Nah, di saat ia berkultivasi, dia diserang oleh Yan Kan. Walaupun dia memakai penutup wajah, dia ini langsung ketahuan. 难道不怕杀了你？我才3重天的修为， Di sini ia meminta Xing untuk mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, karena ia tahu Xing menyembunyikan kekuatannya. Yan Kan menebak dia ini berada di tingkat 4 surgawi, atau juga bisa lebih jauh. Xing tidak menyangka Yan Kan mampu mengetahui rahasianya, dan merasa dia ini berlatih teknik pedang terbang Zanxian. Apalagi dia itu adalah anak dari tetua keluarga Xing Yu. 你真是叶星云！ 如假包换。 Nah, tiba-tiba saja tubuh Yan Kan ini semakin lemas dan kekuatannya pun tidak bisa ia keluarkan dengan baik. Ia yang berusaha menyerang Xing malah jatuh dalam pelukannya. Xing pun menggodanya karena malam-malam masuk ke dalam rumah laki-laki. 还主动投怀送抱，你无耻！再这样下去，我必定清白不保。春宵一刻值千金。 Yan Kan bertanya kenapa tiba-tiba dia ini bisa mabuk sedangkan Xing baik-baik saja. Ia pun diberitahu mengenai kebiasaan Xing yang menggunakan dupa aseng untuk tidur. Karena kebiasaan itulah ia tidak mabuk. Sedangkan Yan Kan yang tidak terbiasa akan mabuk dengan dupa tersebut. Xing kembali menggodanya karena mungkin mereka ini bisa menikah suatu hari nanti. Nah, di saat Xing memeriksa pedang terbang, Yan Kan ini salah paham karena ia mengira Xing akan menciumnya. Nah, tiba-tiba saja Xing memberikannya sebuah pil yang mana itu ada obat penawar. Xing memberitahu dia menggodanya karena ingin mengambil senjatanya. Ia juga memberitahu tidak sopan bagi wanita malam-malam masuk ke tempat pria. Nantinya akan timbul fitnah di mana-mana. Namun ia malah kesal karena Xing ini berani mempermainkan dirinya. Xing pun memberitahu bukankah semua ini kesalahannya. Mendengar perkataannya membuat Yan Kan semakin kesal dan pergi dari sana. 我迟早会找你算账的，毁了，你回来，叶星云。终究还是小孩子心细。 Scene lalu berpindah di tempat Yan Kan, yang mana ia ini masih memikirkan kejadian tadi yang malah membuat ia semakin malu. 你这个大混蛋！ Tidak lama kemudian, ayahnya datang untuk menemuinya. Karena ia tadi tidak ada di rumah, ia pun beralasan pergi untuk berkultivasi. Untung saja ayahnya ini tidak curiga kepadanya. 真不让人省心，还3更半夜跑出去修。叶星云，我会输给你。 Keesokan harinya, kita pun diperlihatkan perkembangan Xinjiao yang sangat cepat berkat gulungan tersebut. Tidak lama kemudian, Suyun pun datang untuk menemui mereka. 托先生的福， 雪云姑娘，你身体怎么样了？ Yang mana ia membawa sup tanaman obat keabadian. Namun ternyata itu bukan untuk Xinjiao, melainkan untuk Xingyun. Namun ia menolak secara halus karena sup itu lebih penting diberikan kepada Xinjiao. 不要久待。 Nah, ternyata di hari sebelumnya, Suyun yang mencoba untuk kembali berjalan hilang keseimbangan. Dia pun ditolong oleh Xingyun. Berkat hal tersebut, mereka berdua pun salah tingkah. 不好意思，刚刚我如果有事就让新州来找我。哎，先生，等等，先生，您慢走。 Di malam harinya, Yan Kan ternyata kembali memasuki rumah Xingyun. Dia yang menyadari hal tersebut, mengeluarkan serangga yang membuat Yan Kan tiba-tiba kembali 怎 mabuk. 么好像又有点晕？ 哎， Di sini Siyun mengejeknya apakah dia merindukannya. Sambil mabuk, ia berkata untuk membalas kejadian kemarin sambil jatuh ke pelukan Xingyun. Xingyun pun menjahilinya bahwa dia ini sudah tidak bisa menahan diri lagi, yang membuat Yan Kan salah tingkah. 嫣然姑娘， Ia menanyakan apa yang diperbuat oleh Xingyun kepadanya. Apalagi dia ini sudah memakan obat penawar sebelum datang kemari. Xingyun memberitahunya serangga yang menggigitnya tadi adalah cacing pemakan tulang legendaris, yang mana dalam 3 jam dia akan mati karena kelelahan. Mendengar hal itu, Yan Kan pun segera meminta penawarnya. Namun itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Xingyun dan memberitahu bahwa itu hanyalah cacing pemabuk. Berkat cacing tersebut,
Yan Ran akan berada di sini selama 2 jam. Untung saja Xing Yun ini lelaki yang memiliki iman yang kuat dan tidak berbuat terlalu jauh kepada Yan Ran. Ia pun hanya fokus untuk berkultivasi. 我才没有看上你呢！哎，我不想跟你说话。 Di sini ia bertanya kepada Xing Yun bagaimana ia bisa tiba-tiba menjadi kuat. Ia pun memberitahu bahwa latihannya ada dia harus sering dipukuli agar kultivasinya semakin meningkat. Yan Ran pun percaya dan memujinya. Namun tentu saja itu adalah sebuah kebohongan. Mereka berdua pun saling berbicara satu sama lain dan semakin dekat. Yan Ran meminta untuk diajari, namun Xing Yun tidak mau jika tidak ada imbalannya. 我本来就是个俗人呐。好吧，你想什么？只要我有的，我都能给你。叶星云，你个混蛋！ Nah, di sisi lain, ternyata Ye Changyu ini menyewa 2 orang untuk menghajar Xing Yun. 都是4重天的修为。 Para bawahan Xing Yun mengatakan mereka tidak harus turun tangan untuk menghajar mereka. Yu Yin merasa Xing Yun akan melupakan tugas utamanya dan hanya akan bermain-main dengan para wanita. 混蛋，我早就傻了。 Namun Yingsa tetap percaya dengan Xing Yun. Kembali kepada Xing Yun, di sini Yan Ran berpura-pura dia ini belum pulih sepenuhnya. 万一在路上遇到危险怎么办？这还没恢复就开始赶人走。麻烦。 Nah, di sini Xing Yun merasakan kedatangan seseorang. Ia pun menaburkan sesuatu kepada mata Yan Ran. Dan ia berusaha untuk meniup mata Yan Ran yang ternyata ia sengaja melakukan hal tersebut agar Ye Changyu ini mengira mereka sedang berciuman. Mereka semua pun kaget dengan hal tersebut. 你干嘛？ Ye Changyu yang mengidolkan Yan Ran menganggap mereka ada sepasang kekasih. 会跟叶星云这个杂碎走到一起，老子宰了你！ Pembunuh bayaran ini pun menenangkan Ye Changyu untuk tidak mengganggu mereka. 我没想到你是这种人。 现在这局面都是你的错。 Namun di sini ia semakin kesal karena membayangkan mereka. Ia pun menyerang Xing Yun, namun Yan Ran langsung menghentikannya. 我的手！ 和叶嫣然做事，就算要杀叶小来动手。 Di sini Yan Ran memukulnya karena berbicara omong kosong kepada dirinya. 叶星云迟早会找你们算。 Yan Ran pun menduga Xing Yun ini sengaja melakukan hal tersebut. Namun di sini Xing Yun pun kembali menjahilinya. 我亲你的样子吗？ 你这个混蛋，我跟你拼了！ 用了2次招，被吓怕了吧？ 叶星云，我还会来找你的。 Keesokan harinya, gosip tentang Xing Yun dan Yan Ran sudah tersebar di mana-mana. 简直不堪入目啊！ 把他们捉奸在床，让他别多管闲事。 Bahkan murid-murid di sana sudah mengetahui tentang gosip tersebut. 哎，别说了，快看过来了。我和叶嫣然的事情，看来叶成玉的手下。 Di sisi lain, Ye Changyu yang sangat kesal didatangi oleh seseorang. Dan film pun bersambung. 可还记得我？你是？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.